Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman RS kawan yang kami sayangi. Waduh. Ya, hari ini kita ketemu lagi nih di acara Sandi X RSK Talk minggu keempat dengan tema tentunya masih sama, Pulihkan Ibu Pertiwi, tapi subjudulnya berbeda-beda tentunya setiap minggunya. Kali ini kita punya tema atau judul yang sangat menarik gitu ya, yaitu adalah How to Build Business Using Business Model Canvas. Wah, sepertinya akan banyak pertanyaan nih nanti ya. Apa itu bisnis model canvas ya? Apalagi mungkin buat teman-teman di sini yang masih pemula ataupun baru mau mencoba memulai bisnis, apa itu bisnis model canvas? Kirain langsung jalan aja gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan membahas bersama pembicara dan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi dan sudah punya banyak pengalaman dalam berbisnis. Tentunya ada papa online kita, Bang Sandi, ya, dan tentunya nggak cuma sendiri, Bang Sandi juga akan ditemani, saya juga akan ditemani oleh teman-teman anak-anak muda ini yang keren-keren banget, ini semuanya seumuran saya nih, rata-rata ya, rata-ratanya. Ada Mbak Zita Delia Rahma dan juga Ahmad Ziki Rahmat. Dan Mbak Zitanya udah masuk belum nih kira-kira? Nih, coba kita lihat. Udah. Assalamualaikum Mbak. Udah. Sudah ya. Masya Allah. Salam kenal Mbak Zita dan Mas Ziki. Assalamualaikum. Aduh, ini kompak banget. Ini kakak beradik ini. Aduh. Iya. Seneng ini ngelihatnya kalau kayak gini nih. Oke, nah jadi nanti teman-teman kita juga akan di-relay ya talk show kita pada malam hari ini, webinar kita pada malam hari ini akan di-relay juga di media sosialnya Rumah Siap Kerja, yaitu di Instagramnya, di Facebooknya juga, dan ada universitas yang merelay ke media sosial mereka masing-masing. Di antaranya ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik HMJ IP FISIP Universitas Andalas. Ini di Padang ya, Universitas Andalas ya, kalau gitu ya. Terus HMI Komisariat ISIP Universitas Andalas, Suduik Minang, Komunitas Muda Literat Indonesia, terus kita juga punya Himpunan Mahasiswa Langkat Himalaya, Universitas Sumatera Utara, BEM Universitas Negeri Padang, dan juga BEM Universitas Taman Siswa Padang. Selamat datang teman-teman mahasiswa yang tentunya kami banggakan. Boleh disapa-sapa loh, kitanya di chat, boleh nih ramein chatnya. absen masing-masing gitu ya. Nah, RS kawan, kita juga punya ini juga nih nanti selain kita akan ngobrol-ngobrol, nanti juga bisa Q&A juga. Jangan lupa setiap kali Sandi X RSK Talk itu ada yang namanya giveaways. Oke, nah giveaways kali ini tentunya selalu akan disponsori oleh Ultimate You ya yang akan memberikan ini juga ya hadiah, tapi alhamdulillahnya hari ini karena ada Zita Delia, jadi akan ada hadiah menarik juga nih dari Zita Delia, yaitu uang tunai, benar ya, Zita dan Ziki? Benar. Jadi benar ya, katanya nih akan mendapatkan masing-masing nanti ya 5 orang yang beruntung gitu ya akan mendapatkan hadiah Rp555.000 ini untuk ya ada syaratnya gitu ya. Hari ini nggak ada pertanyaan tapi ada persyaratannya. Nanti teman-teman harus submit ataupun nanti menuliskan bisnis model kanvasnya di laman ini ya, Instagramnya Rumah Siap Kerja ya, di poster event kali ini gitu. Bener ya? Teman-teman RS kawan admin. Oke. Nah, ya oke. Nah, sekarang apakah Bang Sandi udah masuk? Oke, masih menunggu ya. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, saya selaku moderator di sini ingin menyampaikan beberapa rules webinar. Jadi, pertama, harus mematikan mic saat MC, moderator, dan narasumber berbicara, dan kamera boleh silakan diaktifkan. Dapat berbicara ketika ditunjuk oleh moderator, hindari present screen untuk menjaga privasi masing-masing, dan jangan mencoret-coret presentasi juga nanti kalau ada
slide yang ditampilkan. Dilarang mengutarakan kata-kata kasar selama acara berlangsung, dan juga sesi tanya jawab dibatasi hanya pada pertanyaan yang sudah dipilih moderator dan tim pelaksana. Adapun peserta yang lain dapat bertanya di kolom chat. Jika peserta tidak mematuhi peraturan di atas, maka tim pelaksana dapat mengeluarkan Anda dari room meeting. Dan juga usahakan mencari tempat yang tenang dan tidak berisik, biar supaya fokus. Gitu. Waduh, ini hadir juga nih ya, patukang.com. RS-kawan, halo katanya. Selalu rajin, udah minggu keempat gini ya, keren semangatnya ya. Oke. Nah, kita mau lihat dulu nih sudah berapa partisipan. Wah, sudah semakin ramai ya pada malam hari ini. Tentunya saya yakin saya juga gitu ya pengen tahu lebih dalam mengenai bisnis model kanvas ini seperti apa sih gitu. Terus gimana implementasinya gitu ya. Terus apa emang perlu gitu punya si bisnis model kanvas ini, pentingnya tuh apa? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama para narasumber kita di malam hari ini gitu. Jadi jangan lupa nih yang belum pada follow Zita Delia, harus follow dulu deh ya. Akunnya apa aja nih Mbak Zita nih? Zita Delia kan ada beberapa akun ya. Banyak nih guys, bisnisnya guys. Waduh, masih muda tapi Masya Allah. Tuh kan, ada Zita Delia Official ya kan? Terus ada apa lagi nih Mbak Zita? Ada ZD Home. Follow semuanya nih. Lagi nyoba bisnis furnitur sih Mbak. Oh gitu, wah jadi sekarang lagi merambah ke ini ya, Furnitur. dekor-dekoran rumah gitu ya. Betul. Aduh keren. Tapi emang ini sih saya juga karena di rumah aja nih saya jadi lebih memperhatikan situasi kondisi di dalam rumah. Jadi mencoba mengganti apa yang sudah harus diganti gitu kan. Dan memperindah gitu sudut-sudut biar supaya makin betah di rumah gitu ya Mbak Zita ya. Betul. Oke. Ini Mbak Zita sama Mas Ziki yang kakaknya yang mana, yang adiknya yang mana nih? Boleh cerita dong. Aku lebih tua ya. Enggak, justru kalian kayak anak kembar kalau menurut aku. Beneran mirip banget. Bedanya jauh banget. Serius. Mas Ziki kakaknya berarti? Kakaknya Mbak. Oke, ya. Kakaknya terus beda berapa tahun nih? 4 tahun. Oh, lumayan ya. Kayak aku sama adik aku juga yang nomor 1. Adik aku ada 2. Tapi perempuan semua. Jadi gimana nih kok berdua akur banget biasanya kalau bisnis kan kadang-kadang kalau sama keluarga malah suka ini ya, suka apa ya, dispute atau cekcok gitu. Enak kalau sama kakak kalau berantem kan ya baikan lagi, namanya juga saudara ya. Iya sih benar-benar kayak kita kan juga nggak full ketemu juga sih tiap hari karena aku juga punya aktivitas lain kan di luar juga sekarang. Jadi kalau dibilang main playernya dia, aku tuh supporting number one-nya lah gitu. Aduh, keren banget. Jadi ini dynamic duo gitulah ya, saling melengkapi. Iya. Tapi berarti kan kalau aku baca-baca profilnya, berarti Mas Ziki nih recently ibaratnya kan tadinya kan kerja gitu ya, kerja kantoran biasa gitu ya. Sampai sekarang masih aktif. Oh, sekarang masih aktif? Masih. Oh, gitu. Wah. Menjalani setengah karyawan, setengah berusaha. Makanya tadi gue bilang usaha main player tetap dia gitu. Iya. Tapi ini ya, maksudnya dia mencoba membantu, tapi tetap masih ada ininya ya, kerjaan yang lainnya gitu ya, Mas Ziki ya. Emang itu bermanfaat juga sih. Jadi aku bisa mengomunikasikan banyak hal yang aku dapat dari banyak perusahaan yang sekarang aku ikutin dari awal, udah dari tahun kerja, bisa mengimplementasikan dengan cara sendiri bersama adik aku di sini gitu. Iya benar. Dan ini ya juga positifnya adalah kan networking juga jadi makin luas juga gitu ya dengan Mas Zikinya masih kerja ini gitu kan. Tapi serunya tuh adalah ini ya. Jadi kalau Mbak Zita ini kayak ibaratnya brain-nya gitu ya. Lebih ke konsepnya dari awal, dan Mas Ziki ini di sini partnya apa nih? Jadi malah dulu awalnya itu kan kita kan awalnya dagang ya, boleh bilang dari jual benar-benar pedagang banget. Tapi nggak punya gitu ya? Belum punya konsep apa. Oke. Brand awalnya itu ada namanya MYOD sama Inner. Terus Oke, tahan tuh, Bang Sani udah datang tuh. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, belum ada audionya nih. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Zita Ziki, Putri Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sandi. wabarakatuh, Pak. Halo Pak Tukang. Pak Tukang lagi. Pak Tukang lagi. Selalu dia paling pertama, Bang. Asrul Gitu. Jaya, alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Bang Sandi gimana kabarnya? Mengucap syukur Mbak Putri dan senang tiap-tiap minggu ketemu sama Mbak Putri, kita bahas topik-topik menarik dan dengan tamu-tamu yang oke banget dan RS kawan di seluruh pelosok Indonesia dan juga yang bergabung dari luar negeri. Selamat bergabung pada acara yang insya Allah bisa memberikan inspirasi kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tadi sebelum Bang Sandi join agak ngobrol-ngobrol sedikit sama Zita Ziki gitu ya soal awal Agak-agak gitu ya. Bisnisnya. Agak-agak lagi sedikit lah gitu karena kan apa namanya kalau dibocorin semua nanti nggak seru. Nah, tapi untuk awalnya nih Bang Sandi karena tema kita kan hari ini tuh how to build business using business model canvas gitu ya Bang Sandi ya. Ini mungkin keren banget milenial. siapa sih yang milih topik-topik Iya ini nih. keren banget deh. Siapa sih? Sandi X RSK Talk nih luar biasa deh. Iya nih emang nih. Ini timnya siapa sih? Oke. Nih Bang, jadi kan millennials di sini gitu ya, mungkin ada yang masih belum paham apa sih sebenarnya bisnis model kanvas gitu. Belum tahu tuh apa Bang. Itu kanvas saya taunya buat ngelukis. Kanvas itu buat ngelukis atau kadang-kadang buat jadi tenda. Iya benar gitu. Nah, tapi sebenarnya bisnis model kanvas. Nah, kita juga ada streaming nih di Facebook. Apa kabar semua teman-teman yang bergabung di Facebook? Oh iya, udah nih. Sapa semua juga ada yang di Zoom. Wow, keren banget. Iya, ada yang di Zoom, ada yang di Facebook, ada yang di IG live-nya RSK gitu. Di IG-nya Zita juga. Ada dong, biasanya ada. Ada. Dan sebetulnya ada Zita Ziki sih sebetulnya keren banget nih. Kita jadi dapat counterpart yang bisa real life cerita tentang bisnis model canvassing. Karena waktu aku memulai menjadi pengusaha itu nggak pakai bisnis model canvassing. Aku kan jadi pengusaha itu kan kecelakaan. Jadi tiba-tiba aja gitu nyemplung jadi pengusaha learning by doing karena pas di PHK nggak pernah punya pengalaman bagaimana membangun usaha. Akhirnya trial and error berkali-kali kita mulai sebagai konsultan keuangan bertransformasi. Nah, kalau saya ngelihat ke belakang gimana caranya mengelola bisnis, ternyata bisnis canvassing ini adalah salah satu tools yang membangun pengetahuan kita tentang ekosistem yang kita coba hadirkan dalam bisnis kita. Solusi apa, bagaimana caranya, paling enggak 5W dan 1H deh. When, what, where, why, who, 5W dan 1H. How to get there. Nah, kalau kita lihat, penting banget nih bisnis model bagi para pengusaha. Kalau kita lihat di slide yang mestinya udah ditampilkan oleh teman-teman Rumah Siap Kerja. Hello. Wake up. Teman-teman RSK. Oke. Nah, dalam membuat bisnis, kita lihat kan 78% bisnis itu gagal karena kurangnya strategi, kurangnya rencana bisnis yang baik, kurangnya analisa sebelum memulai. Ini dulu saya sempat, adu argumen sama almarhum Om Bob Sadino. Karena ini ada dua tim nih, biasanya kan ada tim kopi lawan tim teh. Tim, tim diaduk, bubur diaduk, atau bubur nggak diaduk. Aku ini masuk tim business plan. Kalau Om Bob Sadino almarhum itu tim just do it. Nah, ternyata apa yang dulu saya perjuangkan itu ternyata ada research-nya, yaitu ternyata bisnis gagal itu karena kurangnya strategi dan bisnis plan. Nah, gimana caranya kita bikin strategi, gimana caranya kita bikin perencanaan, gimana caranya kita bikin 5W dan 1H, gimana caranya kita buat analisa sebelum memulai, itu adalah konsep yang kita dorong di bisnis canvassing. Next.
Nah, next ini aku mau lempar ke teman-teman karena nanti ini dibahas ya konsep ini ya. Tapi ini bisnis canvas atau bisnis model canvas ini seperti ini gambarnya. Ini adalah satu tool dan strategi agar para entrepreneur dan para profesional yang mengeksekusinya bisa menerjemahkan konsep tadi ya. Konsepnya itu what, W pertama. Konsumen who, infrastruktur tuh where, keuangan why, dan juga kita sampaikan how-nya itu dari elemen-elemen yang mulai dari visual. Contohnya nih, key partners paling atas kiri. Di key partners ini siapa key partnersnya? Setelah dari key partners, jadi kita mau mulai ini bisnis sama siapa? Misalnya aku sama Mbak Putri nih, kita mau bisnis, let's say bisnis Kojima misalnya ya. Kojima Korma, Jinten, dan Madu. Berarti ini partnernya aku, Mbak Putri, sama PT yang menciptakan ini yaitu PT Deltomed. Nah, apa aja aktivitasnya? Nah, kita bagi. Mbak Putri ini kan jago untuk marketing. Jago bidang keuangan. Jadi aktivitas di bidang marketingnya apa? Webinar kayak. Aktivitas di bidang keuangannya seperti apa juga. Setelah itu value proposition-nya. Apa value proposition-nya? Ya inilah meningkatkan imunitas. Kojima, Korma, Jinten, dan Madu. Meningkatkan imunitas dan vitalitas yang membutuhkan. Nah, apa key resources-nya? Pabrik. Pabrik didorong oleh PT-nya Deltomed. Network, Mbak Putri yang punya. Terus keuangan, aku punya hubungan dengan perbankan. Ini untuk mengembangkan usahanya. Reseller, OKOC, dan lain sebagainya. Nah, inilah value proposition-nya. Habis itu, jangan lupa customers relation dan channel, reseller, dan lain sebagainya. Dan kita lihat inilah berhubungan semua dengan cost structure, revenue streams, dan customers. Nah, ini yang merupakan bisnis canvas kita. Jadi saya yakin kalau kita fokus di penyiapan bisnis model ini sebelum kita melangkah, akan sangat memudahkan para pengusaha memulai usahanya dan bisa mengurangi resiko gagal. Karena 80% daripada kegagalan itu tadi dia diakibatkan karena kita nggak punya strategi, nggak punya rencana, dan nggak punya kemampuan untuk mengeksekusinya. Gitu jadinya. Wow, jadi memang kalau kita lihat dari bagan si bisnis model canvas itu detail banget ya Bang Sandi ya, bisa benar-benar kebuka gitu, ibaratnya satu ide bercabang-cabang, langsung kita bisa eksekusi untuk oke, kita harus begini, kita harus A, B, C, D dengan si bisnis model canvas itu. Cakep deh. Nah, kalau kita sekarang kita kaitkan ya dengan Zita Delia. Waduh, boleh dong. Tadi kan kita udah seru-seru ngobrol tuh di awal mulanya, boleh ceritain sedikit lah gitu ke kita nih. Gimana nih Zita Delia awalnya membangun sebuah bisnis ini, apakah memakai bisnis model canvas juga kah gitu untuk membantu Zita Delia Official menjadi sukses seperti sekarang ini? Silakan. Ya, yang tadi juga harus diulang tuh karena tadi belum Facebook Live. Jadi Zita sama Ziki mesti gitu ya? Ngulang tuh. Ada beberapa teman-teman di Facebook Live yang barusan japri bilang, aduh kita miss yang sesi pertama seru-seruan tuh. Boleh tuh kayaknya disampaikan lagi pemikiran-pemikiran awalnya Zita dan Ziki. Iya. Belum sih, emang kita tadi belum sampai situ ya. Jadi belum ketinggalan kok. Silakan. Mulai dari aku ya. Jadi aku juga sama Pak, aku pengusaha kecelakaan juga. Soalnya aku tuh udah jualan dari kuliah. Nah, itu aku dulu pernah punya bisnis juga yang tadi aku sebutin, NYOD sama In Her Dress. Tapi di tengah jalan aku berhijab, dan di situ aku mau nggak mau harus memutus, aku berhenti bisnis itu. Karena jualannya bukan baju hijab. Nah, di situ akhirnya aku mulai berbisnis karena bingung, melihat peluang sebenarnya. Karena aku di situ kadang bingung milih jilbab. Jadi aku akhirnya ya udahlah, kenapa aku nggak usaha aja, sekalian aku punya profit juga kan. Nah, di situ
aku akhirnya menjalankan bisnis nih sendirian pertamanya, karena kakakku masih kerja di Kalimantan. Nah, di situ akhirnya aku menjalankan bisnis, tapi kenapa sih nggak maju-maju, stuck gitu. Tadi seperti kayak yang slide Pak Sandi, kegagalan ya, karena kita nggak punya bisnis plan. Nah, pas banget Kak Ziki itu pulang dari Kalimantan. Akhirnya aku brainstorming sama dia berdua. Nah, disitulah dia ngasih advice kalau kayaknya bisnis lo itu harus punya plan sama strategi yang baik gitu biar kedepannya kita bisa berkembang. Nah, makanya nanti dibantu sama Mas Ziki, soalnya dia yang paling paham soalnya kalau udah bisnis plan kayak gitu. Kalau aku kan main playernya. Oke, Assalamualaikum Pak. Izin menyampaikan apa? Waalaikumsalam Mas Ziki. Oke, Mas Andi. Kebetulan saya itu dulu kan dari 2011 itu, saya dulu mantan karyawan Adaro, Pak. Oh iya, wah. Dan habis dari Adaro, kebetulan saya lanjut ke Triputra, ke tempatnya Pak Teddy. Ke tempatnya Pak Teddy ya? Di bagian mana di Triputra, di Sawit? Saya di HR, Pak, kebetulan penuh full. Dari awal HR-nya. Sebelum Pak ini masuk? Sebelum Pak... siapa HR Director-nya? Aduh, aku tuh kok jadi lupa. HR Director-nya grup Adaro yang dari Asra, aduh. Oh, nah saya ke Triputra waktu itu gara-gara ngobrol sama beliau, Pak. Oh. Tapi saya tiba-tiba juga jadi lupa nih, gara-gara apa jadi lupa. Saya juga lupa ini kalau begitu dikasih tahu Adaro jadi teringat nostalgia yang seru-seru sih. Oke, jadi saya kebetulan kan menghabiskan waktu mungkin setengah dari masa kerja saya itu kan di Adaro sama di Triputra, Pak. Jadi di sana itu saya banyak belajar mengenai bisnis proses, mengenai bisnis planning juga, walaupun saya di HR. Nah, dari situ saya kesempatan belajar sama banyak orang-orang hebat juga kan. Cuman kan namanya juga kita waktu itu masih karyawan ya. Jadi kita belum punya arena untuk mengimplementasikan ide kita juga gitu. Nah, alhamdulillah saya kan dapat kesempatan waktu itu pulang kembali ke Jakarta setelah merantau hampir 5 tahun di Kalimantan. Nah, habis itu saya pulang ke Jakarta. Oh, Pak Pri maksudnya, Pak Pri ya? Dulu di bawah Pak Priyadi ya? Pak Pri itu GM di Adaro-nya, Pak, yang di HR, yang di site-nya. Yang maksud Bapak itu saya tahu... Pak Julius. Pak Julius. Pak Julius. Iya. Penasaran. Iya, aku baru search aja ketemu Pak Julius, ya mantan kolega saya di Adaro dan di Asra. Ya, saya kebetulan pindah ke Triputra juga gara-gara ikut saran beliau sih, Pak. Wah, kok lucu juga ya beliau menyarankan keluar dari Adaro ya? Ini nggak benar juga. Karena saya waktu itu udah mau keluar, Pak. Jadi karena udah mau keluar. Ini perlu saya kulik lagi nih lebih. Waduh, ini jadi nostalgia ya. Aduh, lucu banget. Oke, lanjut ke ke topiknya itu. Jadi pas balik itu, saya kan banyak melihat bisnis proses dan akhirnya ada kondisi adik saya waktu itu ngajak brainstorming. Dia jualan tapi jualannya gini-gini aja nih gitu. Kok nggak bisa ngembang gitu. Nah, awal pertama itu kita bahkan berawal dari diskusi kenapa kita mengembangkan brandnya tadi kita pakai nama In Her Dress, MYOB, itu kita ganti sama Zita Delia. Satu, kita kepikiran juga ngobrol bercanda nih waktu itu, bahwa ini di Indonesia kayaknya seru nih kalau brand itu pakai nama lu aja deh gitu. Dan kayak nama Zita Delia itu kan kayak unik gitu. Saya kepikiran kalau KFC itu tercipta di Indonesia mungkin namanya Colonel Sanders Fried Chicken gitu kan. Cuman karena ini di Indonesia, yuk kita bikin nih nama orang. Nama lu kayaknya asik nih gitu kalau buat jadi brand dan akan gampang diingat, namanya juga unik. Kenapa kita nggak maju dari situ dulu aja gitu. Nah, dari situ waktu itu akhirnya kita mulai nih bikin apa yang mau dibenahin gitu. Jadi kayak tadi bisnis modal kanvas itu kita mulai praktekin dari awal banget. Jadi benar-benar kayak kita nyari kayak mengenai dari awal itu kan kita mulai dari kayak value-nya itu lebih kayak visi misi aja ya. Itu tahun berapa waktu ketika Mas Ziki join ataupun membantu Zita Delia? 2015, pas saya ingat banget pas saya baru pindah ke Jakarta. Oke, 2015 ya. Berarti udah kayak setengah jalan gitu ya si Zita Delia-nya juga ya. 5 tahun. 5 tahun. Udah. Karena kalau misalnya kita udah punya kayak dari value proposition, kemudian
semua 9 unsur yang tadi mungkin disebutin Pak Sandi itu sebenarnya kita lebih gampang lagi buat kita fokus gitu. Karena kalau misalnya kita nggak fokus, terus kita nggak tahu mau ngapain, itu kan sebenarnya nanti itulah yang bikin bisnis jadi gagal ya. Tadi kayak Gita bilang, bisnisnya gitu-gitu aja gitu. Tapi gimana Gita memulai dari menentukan vendor. Ya. Dan perlu tahu kan sampai sekarang itu aja kita memulai bisnis dengan membudidayakan semua masyarakat yang di sekitar tempat tinggal kita pertama di Bandung gitu loh. Karena boleh dibilang kan itu kayak partnership kita banget gitu. Dan itu penting banget sebenarnya gitu. Karena sekali lagi kalau kayak bisnis model kanvas itu sebenarnya kan cuma tools ya. Tools itu bisa macam-macam. Jadi teman-teman, kalau saya tuh hobi kebetulan misalkan kayak bikin mind mapping. Mungkin teman-teman punya ya tools kayak gini. Mungkin hanya dengan dalam satu. Itu apa? Ini saya sih pakai metode mind mapping hobinya. Mind mapping, oke. Nah, kadang teman-teman misalnya kayak dalam satu gambar ini itu bisnis dari A sampai Z-nya tuh udah di luar kepala kita karena kita udah brainstorming berdua nih. Kalau misalnya ini kemana, kalau ini dan kebanyakan tuh pasti pakai start dengan mengapa gitu loh. Nanya terus ini. Why kan? Bisa why itu bisa bercabang-cabang terus gitu. Kita nggak sebesar, cuman ini dari semua bisnis itu dari objektif kita sampai gimana kita nge-goals itu semua ada dalam satu lembar kanvas ini gitu. Jadi metodenya sih masing-masing ya, karena tools tuh ada. Tapi kalau fokusnya dengan 9 tools tadi, 9 elemen tadi, insya Allah sih lebih fokus kan usaha juga. Kalau kita nganggapnya itu fondasi ya. Fondasi apa gitu. Ya, kalau kadang kan kalau dalam perjalanannya mungkin nih Zita Delia dan juga perkembangan kerudung, perkembangan bisnis hijab di Indonesia ini tentunya kan adalah kreativitas yang muncul gitu kan. Mungkin jadinya pengen ikut arus kanan, pengen ikut arus kiri gitu. Nah, jadi si tadi mind map itu ataupun brainstorm tools yang Zita Ziki miliki itu menjadi ibaratnya ayo balik lagi nih ke buat apa ada Zita Delia gitu ya. Iya, jadi kita tahu kan fokus kita apa. Kalau di tengah jalan ternyata ada perubahan, penyesuaian, kita atau terutama kayak balik sekarang lagi ke awal. Karena ini kan juga kayak kanvas kayak gini kan juga buat reminder kita juga ya, Zita. Misalkan ada yang melenceng dikit, kira-kira berarti ada yang kurang atau ada yang apa nih. Jadi kita bisa memperbaikinya gitu. Itu penting banget sih. Oke. Nah, sejauh ini berarti sekarang udah berapa tahun nih dari 2011 berarti ya Zita Delia ya? Enggak, 2015. Zita Delia 2015. Oh ya, sorry. Iya, tadi kan ganti nama jadi dari 2015 ya. Tapi udah punya cabang offline udah berapa kota gitu ya, sama resellernya udah berapa tuh? Total hampir 70 ya. 75-an. Hampir 75 online seller di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ada 4 di luar negeri. Kemudian di mana aja tuh, Mas? Di mana? Taiwan, Hong Kong, Malaysia, sama satu lagi apa sih? Lupa deh. Di mana ada? Lupa dia saking banyaknya ya di mancanegara. Itu ciri-ciri pengusaha sukses itu kalau udah mulai lupa di mana online sellernya tuh amin. Menunjukkan itu udah menunjukkan begitu banyaknya cabang sampai lupa sendiri cabang. Iya. Karena udah jalan sendiri kan ya Bang Sandi ya. Jadi ya udahlah itu udah beres gitu kan kali ya. Jadi udah mikirnya yang lain lagi, cabang mana lagi nih gitu. Tapi Zita berarti sempat juga ada di site dong di Tanjung ya, atau nggak pernah tinggal di site? Waktu saya mulai kerja itu Zita baru mulai kuliah Pak Sandi. Jadi tadi dibilang kan karena keadaannya saya harus merantau, cari rezeki, adik baru mulai kuliah, waktu itu dia mulai usaha. Jadi sebenarnya kan dia awalnya pengusaha itu dia gitu. Kakaknya pergi, uang bulanan pas-pasan, jadi harus mencari kreatif gitu. Oke, jadi ini partnership yang luar biasa ya Zita Ziki ya, luar biasa. Kakak, makanya tadi di awal saya bilang itu dynamic duo gitu ya, kompak banget kakak adik, bahkan kayak anak kembar saya bilang tadi gitu. Iya benar. Gitu. Oke. Nah, tapi kok sekarang nih ya kan awalnya udah fokus di jilbab, di pakaian baju muslim. Tapi kok sekarang ke dekor-dekor nih, Bang Sandi, jadi mereka ada yang ini nih, jualan furniture sekarang nih. Kalau furniturnya sih aku sendiri. Gitu. Karena kan sekarang kalau yang jilbab udah ada timnya juga. Jadi aku kan cuman kayak memantau gitu. Sekarang makanya aku mau ekspansi lagi ke home.
sama mau bikin lagi baju untuk yang formal-formal, Ziti Price. Wow. Jadi kalau udah kayak gitu udah enak ya Bang Sandi ya. Jadi kalau karena satu udah jalan, jadi bisa gitu ya Bang Sandi merambah-rambah ke yang lain. Ya memang itu bagian dari adaptasi ya. Jadi kalau kita balik lagi ya ke slide saya, pentingnya bisnis canvassing ini, pentingnya bisnis model adalah bagi pengusaha ini untuk memastikan agar bisnis model canvasnya ini easy to understand. Jadi karena itu soul dari tiap-tiap bisnis atau roh dari tiap-tiap bisnis itu ada di bisnis model canvas. Jadi ini harus gampang dimengerti sehingga nantinya kalau dia harus pivot atau harus melakukan vertikal diversifikasi atau horizontal diversifikasi atau diagonal diversifikasi, dia akan mudah menyesuaikan karena sangat replicable, sangat bisa di modelnya itu bisa di template-nya bisa diulang untuk jenis usaha yang mungkin bisa serupa atau mungkin bisa lain sama sekali gitu. Jadi bisnis model canvas-nya harus mudah dimengerti, harus mudah juga di explain. Jadi easy to understand, easy to explain. Yang kedua, fokus. Nah, karena kalau kita fokusnya itu bukan dari segi produknya, tapi dari segi values. Apa yang kita bawa ke stakeholders kita. Jadi bukan hanya consumers, tapi saya selalu bilang bahwa stakeholders kita termasuk juga planet, bumi kita. Juga kita bisa misalnya harus bicara people, manusia yang mungkin customer kita atau bukan customer kita. Tadi juga karena kita siapkan untuk bisnis model canvas ini untuk long run atau untuk masa depan dan kita main dengan nafas panjang, ini harus fleksibel. Sehingga kalau ada misalnya perubahan seperti Zita tiba-tiba pakai jilbab gitu. Terus kan nggak bagus, bukan nggak bagus ya, nggak cocok kalau dia jualannya bikini gitu misalnya. Nah ini harus dia fleksibel menyesuaikan sesuai dengan passionnya yang sekarang. Terus jadi menjual jilbab. Terus customer focus, bahwa ujung-ujungnya kita ingin sesuai dengan beberapa anggapan bahwa customer is king, bahwa yang mesti kita lakukan adalah fokus kepada customer dan satisfaction daripada customer, bahwa kepuasan pelanggan itu yang utama dan prioritas. Business model canvas juga harus shows connections. Ini yang saya bilang bisnis berbasis silaturahim. Ayo kita petakan. Tadi kan sudah dikasih lihat mind mapping. Itu memetakan cara kita berpikir. Nah sekarang saya selalu bilang bahwa selain daripada sebagai pebisnis kita punya critical thinking, kita harus juga punya system thinking. Satu pemikiran di mana kita adalah bagian kecil dari ekosistem yang gede. Oleh karena itu kita petakan koneksinya, kita petakan juga saling berhubungan dan relevansinya masing-masing koneksi tersebut. Sehingga akhirnya kita lihat ekosistem ini secara global dan menunjukkan pentingnya kita berpikir bahwa kita hanya sebagian kecil dari ekosistem yang jauh lebih besar. Dan kita, nah ini yang paling penting nih, aku udah kupas di sesi RSK yang sebelumnya ya, RSK1 pasti ingat bahwa business model canvas itu ada 3 level of pitch. Jadi kalau diharuskan Zita sama Ziki mesti pitch di dalam lift seperti saya nge-pitch proposal saya kepada Dahlan Iskan waktu saya awal memulai bisnis di konsultan keuangan, itu harus kita deliver dalam 1 menit. Dengan mudah kita pitch, jadi easy to communicate.
easy to communicate 1 menit versi pertama, easy to communicate 3 menit versi kedua, karena kalau misalnya kita harus menerangkan lebih lanjut, kita punya versi 3 menitnya, atau easy to communicate 5 menit. Itu yang harus kita lakukan seandainya kita diundang untuk presentasi. Makanya kita ada 3 level of pitch, yaitu 1 elevator pitch, kedua lobby pitch, itu kalau kita ada di lobby gedung atau di lobby hotel, atau meeting room pitch. Nah, karena kita di meeting room, jangan muter-muter. Jangan sok-sok, wah kita punya waktu 30 menit atau 45 menit ketemu, misalnya seorang yang sangat penting yang kita ingin pitch, terus kita ngalor ngidul, baru di 5 menit pertama kita basa-basi, 5 menit kedua kita muter-muter. Jangan seperti itu, kita fokus di 5 menit pertama kita deliver dulu value proposition kita, business model canvas kita untuk komunikasi. Jadi easy to communicate. Business model canvas ini harus mudah dikomunikasi. Nah tadi bicara mengenai adaptasi kan, kalau nggak salah Mbak Putri juga nanya di masa pandemik ini perlu penyesuaian yang dilakukan oleh Zita. Nah, ini kita punya juga salah satu karena tadi kita bicara fleksibel bahwa di masa pandemi ini business model canvassing ini juga harus punya fitur flexibility. Fleksibel. Ini dia. Waduh, udah Corona Canvas. Baik. Corona Canvas. Jadi Corona Canvas ini adalah sebuah adaptasi dari Canvas yang tadinya pre-COVID atau sebelum COVID. Wow. Nah ini tolong teman-teman RSKawan dicatat bahwa key partners kita berubah. Dengan adanya Corona, key partners kita pasti nambah. Siapa yang ditambah adalah, yang paling jelas adalah protokol kesehatan. Berarti partner kita adalah tim medis, tenaga kesehatan, perawat, dokter. Itu menjadi partner utama kita. Kedua, pemerintah. Pemerintah tadinya yang nggak terlalu terlibat akan sangat terlibat. Karena pemutusan mata rantai COVID-19 ini mengharuskan pemerintah untuk berkolaborasi dengan seluruh dunia usaha termasuk UMKM. Ya. Dan juga kita lihat bagaimana partner-partner baru kolaborasi. Jadi kayak RSK collab sama Sandi gitu. Ini adalah bagian daripada Corona adaptasi, Corona adaptations. Juga key activities ini silakan dibaca sendiri. Key resources juga berubah, value propositions juga berubah, product market fit-nya bagaimana, customer relationship-nya ya jelas lah kita nggak bisa ketemu secara cipika-cipiki, salaman, kita harus memaintain social distancing. Apakah channel kita berubah? Apakah kita harus tambah reseller, toko offline? Apakah kita kurangi? Segmentasi pasar juga akan berubah. Cost structure definitely, karena kita akan comply kepada COVID-19 pasti akan tambah biaya-biaya. Nah, revenue streams lain apa yang selama ini belum tersentuh. Nah, ini adalah sebuah adaptasi dari business model canvas yang terpengaruh dengan adanya COVID-19 ini. Kembali ke Putri. Oke, thank you banget Bang Sandi penjelasannya ya. Tadi benar-benar eye-opening banget juga dengan Corona Business Canvas gitu ya, yang benar-benar di masa pandemi ini setiap pengusaha, setiap pembisnis tuh harus bisa sefleksibel mungkin dan harus cepat beradaptasi untuk bisa meneruskan atau menjaga kelangsungan usahanya itu. Nah, balik lagi ke Zita Delia. Gimana nih kalau Zita Delia di masa pandemi ini, kalau aku lihat masker udah jelas nih keluarin kan. Nah, selain itu ada lagi nggak nih? Kemarin kalau untuk adaptasinya otomatis kita jangan panik dulu nih. Itu paling penting. Kalau kita panik kan kasihan juga karyawan ya kalau misalnya itu. Iya. Kemarin sih kalau untuk adaptasinya, yang tadinya kita mau, tadi kata Pak Sandi, kita udah nggak bisa lagi misalnya jualan tatap muka, nggak bisa cipika-cipiki. Kemarin kita ada rencana untuk bazar yang otomatis
di saat itu kita alihin semua barangnya, mau nggak mau kita jual online lagi. Terus kemarin juga kita ngecek inventaris ya pokoknya kita reinventarisir semua barang kita yang pernah kita bikin, terus kita kumpulin, pokoknya ngumpul lah gitu segitu banyak barang. Ada defect ya. Barang defect, barang reject itu kita kumpulin dan kemudian kita manfaatin platform online biar menutup biaya operasional, karena waktu itu aku pernah ikut juga Zoom-nya Pak Sandi kalau cash flow itu is king. Nah, jadi itu. Kita mau memastikan dulu cash flow kita buat operasional insya Allah aman dulu gitu. Itu yang mau kita amankan dulu. Makanya semua barang kita, mau gudang yang di Bandung, yang di sini tuh kita inventarisir semuanya, kita keluarin, kita manfaatin semua platform online yang ada. Alhamdulillah gitu. Selama masa COVID 3 bulan itu paling nggak operasional kita secara cash flow-nya aman ya, Zit ya? Iya, aman. Jadi sebenarnya lihat-lihat itu sih keadaannya, tadinya niatnya mau all out attack pas lagi bulan Ramadan, ya kita ubah jadinya modenya jadi defense gitu. Sambil wait and see. Defense. Kita nonton NBA. Selama kita defense itu ya kita sambil ngelihat pasar nih kayak gimana. Soalnya aku nggak mau gegabah ya. Maksudnya walaupun kita sebagai pengusaha memang harus mengambil resiko, tapi setidaknya kita meminimalisir yang namanya resiko. Paling nggak tuh yang kita stop itu ekspansinya gitu. Tapi kalau yang ekspansi kita tunda dulu nih sesaat, kita tahan dulu langkah sebentar gitu. Kita sambil wait and see, tapi untuk kayak inovasi, terus kita lihat apa yang mau diperbaiki, terus kita tetap lakukan gitu. Karena Zita ini sebenarnya barang yang dia keluarin setiap season itu sebenarnya udah kita pertimbangin dari setahun yang lalu gitu loh. Kita udah pastinya. Kita udah pikir, jadi kayak tahun ini kita niatnya pengen Indonesia ya, semua Zita semua Indonesian culture dari tahun lalu. Makanya sebenarnya pas terjadinya COVID ini ya kita langsung merubah mindset sih, ya tadinya mau all attack, ya udah kita defense, tapi kita pastikan juga permainan terus berlangsung gitu, insya Allah. Aduh, the game must goes on. Ini keren banget deh nih. Aduh, jadinya tuh menambah semangat nih teman-teman semua nih ya. Masih pada dengerin kan? Masih pada fokus ya semuanya. Dengerin nih cerita-ceritanya Zita Ziki, gimana cara itu tuh tadi bertahan gitu ya di masa seperti ini. Dan tadi juga penjelasannya Bang Sandi sebenarnya udah lengkap banget. Nah, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Ayo silakan nih teman-teman yang mau nanya, mungkin ada pengalaman ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, langsung nih. Langsung patukan.com nanya. Kalau saya nanya boleh nggak? Oh ya benar-benar. Sebelum kita Q&A, Zita Ziki silakan boleh nanya dulu. Pak Sandi, izin nanya boleh Pak Sandi? Boleh banget. Dia dari kemarin pengen nanya katanya. Tapi sebentar sebelum nanya pengen balik. Bukan waktu itu yang webinar yang mana yang aku cerita ke Asis King itu ya? Dia saking banyak nonton Pak. Ini yang kayaknya yang minggu kedua apa ya? Minggu kedua apa minggu ke-1? Cash flow. Ada Pak. Ya ada, saya juga ingat kok. Bang Sandi juga mention juga ciri-ciri ini pengusaha sukses. Pengusaha sukses gitu. Lupa semakin banyaknya ilmu yang disampaikan, jadi ya udah gitu lupa. Tapi kalau lupa itu kalau toko reseller atau offline luar negeri kan penting banget tuh, lupa sih udah hebat banget sih, aku salut lah kalau gitu. Karena sekarang tuh lebih fokus ke franchise sih, kita lagi bikin franchise store kita di setahun kebelakang ini. Alhamdulillah udah ada 4 sih. Satu lagi apa sih? Penasaran? Iya, Oke, pertanyaannya apa Ziki? Pak, ini saya izin mau nanya supaya saya juga nge-refresh diri kembali ke awal. Pengen kayak berpikir jadi pemula nih, nanya ke Bapak, barangkali ada yang saya harus perbaiki lagi ke depannya gitu. Aku ingat, bentar interupsi dulu, Singapura, yeay! Itu ciri-ciri pengusaha yang perfeksionis itu. Dia lupa tapi dia pengen ingat gitu. Akhirnya dapat. Padahal deket banget ya. Oke, sorry Ziki, silakan. Apa-apa. Ini saya nanya Pak, saya sampai nulis nih. Misal pada saat nih, misalnya saya memposisikan di antara teman-teman semua yang ada di sini ya. Misalnya pada saat kita mau mulai suatu bisnis, semua planning, termasuk kayak BMC, itu udah dilakukan sampai secermat mungkin. Seingat kita itu udah sedetail mungkin gitu. Tapi dalam prakteknya sendiri kan sering terjadi sesuatu yang misalnya unexpected gitu. Terus
bisa tiba-tiba muncul. Terus pemilik bisnis kayak kita nih harus bisa sesegera mungkin men-tackle keadaan itu kan Pak. Nah, masalahnya untuk para pemula, saya memposisikan diri juga sebagai pemula, konteksnya juga bicara sebagai pemula, hal tersebut bukanlah sesuatu yang pastinya mudah untuk dilakukan. Bagaimanapun kan practice makes perfect. Pemula tentu beda experience-nya dalam menghadapi situasi kayak Bapak lah mungkin yang lebih experience. Nah, something unexpected ini bisa datang dari pilar kanvas manapun yang kita tadi tulis ada 9, kita nggak tahu manapun. Tapi secara general nih Pak, punten saya ingin bertanya, apa saran atau tips dari Bapak untuk para pemula, termasuk saya juga, agar dapat cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi tentunya, kemudian dengan tidak careless gitu Pak, yang salah-salah nanti malah bikin membahayakan strategi kita lain yang sudah kita jalankan sekarang sudah baik, tapi gara-gara keadaan ini kita mau men-tackle, malah berabe semuanya. Oke, ini nggak ada satu formula yang secret sauce gitu, atau kayak satu resep yang jitu ya untuk tiap bisnis, tapi berbeda-beda dan tergantung keadaannya. Yang disebut sama Bro Ziki ini adalah Black Swan event. Jadi kan biasanya di BMC, di Business Model Canvas itu kita kan semua skenario maupun permutasi-permutasi biasanya sudah kita jabarkan gitu. Tapi nanti ada satu skenario yang nggak kepikirkan. Misalnya kayak pandemi gitu. Kita misalnya mulai bisnis tahun 2019, bulan Agustus gitu. Ada gitu satu skenario pandemi? Ya pasti nggak ada lah. Waktu Adaro bikin, atau Power plan. Adaro lah. Power plan, Pak. Power plan. Power plan. Ya nggak akan ada pemikiran pandemi itu. Atau misalnya waktu Astra misalnya bikin, dia kan punya planning cycle tuh. Ya kalau kita apalagi pernah di Triputra juga pasti ada planning cycle. Mulai planning cycle itu kan biasanya kita bulan September gitu, terus finalisasinya November. Saya jamin nggak pernah atau mungkin sedikit sekali yang menskenariokan ada pandemi bulan Februari. Oleh karena itu, padahal pandemi tahun 2002 terjadi SARS, terus 2013 MERS. Nah, berarti kan kita harus menyiapkan yang unexpected, unplanned. Nah, ini namanya Black Swan, unexpected, unplanned. Nah, kita harus punya satu, ya dulu kan ada tuh biasanya yang suka saya kritisi karena saya akuntan, biaya tak terduga. Saya bilang kalau nggak bisa diduga, itu bukan berarti kalian belum menganalisa secara tajam. Coba analisa betul-betul. Tapi setelah menjadi pengusaha, saya belajar memang banyak hal yang tak terduga oleh kita gitu. Jadi harus ada built-in flexibility. Nah, bagaimana caranya buat pengusaha itu adaptasi? Ya, kita harus punya, tadi makanya ada konsep flexibility itu. Satu, manage your expectation. Bagaimana kita mengelola ekspektasi kita. Nggak gampang kecewa, nggak gampang down, begitu pandemi, be calm in the storm. Itu salah satu juga Vitapreneur yang saya sampaikan ya. Bahwa tenang. Kita nggak akan diberi ujian di luar batas kemampuan kita. Tenang. Satu pintu tertutup, akan banyak beberapa pintu terbuka. Jadi positive thinking, the power of positive thinking itu terus terngiang-ngiang di kita gitu. Sambil kita siapkan the worst case scenario. Worst case scenario itu ya betul-betul harus diskenariokan yang betul-betul terburuk. Apa yang betul-betul terburuk? Yang disebut sebagai Murphy's Law atau hukum Murphy. Bahwa kalau hal itu bisa menjadi satu resiko, biasanya dalam hukum Murphy bahwa itu akan terjadi. Kalau bisa kita pikirkan, itu kemungkinannya akan terjadi. Jadi oleh karena itu di grup-grup besar ada skenario planning yang terus dilakukan, membiasakan kita sih
untuk bisa berpikir fleksibel, menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Dan untuk pengusaha UMKM, menurut saya UMKM itu sebetulnya yang paling adaptif ya, karena mereka lincah sekali bergeraknya. Mereka nggak punya banyak konsideran kalau mengambil keputusan karena entrepreneurnya itu sangat presence, sangat ada di setiap aspek daripada bisnisnya. Jadi menurut saya kalau singkatnya sih langkah-langkah adaptif apa adalah yang paling pertama manage your expectations, serahkan pada di atas, yakinlah badai pasti berlalu, dan nah ini yang paling bagus, jangan pernah ditentang kalau ada badai. Saya pernah nyoba gitu loh. Saya pernah nyoba bahwa enggak, we can do it gitu loh. Ya ditentang aja, akhirnya hanyut. Karena ya arus, kita mau coba berenang ngelawan arus, akhirnya kelelahan, terus kita kena akhirnya kita hanyut dan kita kelelahan. Akhirnya saya belajar, akhirnya saya menepi dulu, take time, reflection. Mungkin ini Allah ngirimkan, atau Tuhan yang Maha Kuasa ngirimkan hal ini untuk kita masuk pit stop lah, kayak kalau tadi kan mainnya defense gitu ya. Kalau misalnya kita lagi ada kalanya kalau main basket atau main apa ya, kita nembak nggak masuk, kita ini ada saatnya kita istirahat dulu di bangku cadangan, kita duduk dulu, cool down, siapkan lagi untuk penampilan berikutnya. Ya. Oke, makasih Bang Sandi. Itu juga jadi nyambung juga sedikit sama ada teman juga cerita gitu ya, bahwa dia juga ketika dia kan punya bisnis restoran gitu, terus ketika pandemi ini ya udah karena nggak bisa ya gitu tadi, kalau melawan arus kan malah jadinya kelelep mulu gitu. Akhirnya dia stop dulu. Ternyata tiba-tiba ada penawaran menarik joint venture sama franchise, ada makanan yang lain yang bisa membuat restoran itu jalan lagi. Dia akhirnya malah tutup gitu operasionalnya. Jadi emang bener-bener matching banget tuh, bener Bang Sandi cerita dengan ceritanya teman saya gitu ya. Oke, lanjut ke Q&A. Jadi ini ada yang mau nanya, selamat malam Pak, dari Umi Kulsum mau bertanya, dalam berbisnis sebaiknya berapa persen kita menganggarkan biaya tak terduga? Gitu Pak. Ke siapa nih? Ke Zita sama Ziki kayaknya nih cocok. Boleh. Oh, kalau saya sih Pak, praktis aja. Karena punya pengalaman kerja di kayak pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang pastinya sosial impact-nya kadang nggak bisa diduga oleh perusahaan sebelumnya. So far itu kalau saya sama Zita itu untuk menyiapkan anggaran tak terduga itu mungkin kita lumayan cukup besar ya. Maksudnya pertimbangannya itu gini, kita kan nggak pernah tahu ya kalau untuk bisnis kayak kami sebelumnya, kita paling banyak itu habis untuk biaya marketing ya, Zita. Marketing. Jadi boleh dibilang itu untuk kayak anggaran biaya tak terduga itu mungkin kita hampir 25%-an kayaknya ada sih. Kalau secara anggaran kita belum terlalu detail, tapi kalau untuk anggaran tak terduga itu kita selalu netepin itu mungkin 1/4 dari itu kita sih. Karena kita udah punya ekspektasi rencana kerja setahun ke depan. Nah, kita selalu menyiapkan misalnya 1/4 dari budget kita itu. Karena kadang kita banyak merubah juga, fleksibel kan dengan bisnis sekarang. Ya walaupun nggak seperti di dunia pertambangan atau di perkebunan yang mungkin sosial impact-nya bisa membuat dana tak terduga itu lebih lebih itu ya Zita. Tapi kalau dengan yang sekarang ini sih kita serius banget menganggarkan yang kayak gitu tadi. Oke. Gitu Mbak Umi Kulsum pandangan ya. yang lebih lengkap. Oke. Siap. Semoga membantu ya jawabannya. Nah, lanjut lagi kita ke pertanyaan kedua dari Pak Tukang nih ya. Sampai 2 kali dikirimnya soalnya ya. Dan pertanyaan juga cukup bagus. Bagaimana jika kita sudah menuliskan bisnis model kanvas dan juga ditempel di kamar, tapi kita kesulitan dalam menentukan target dan key performance index untuk mencapai target? Apa tipsnya? Ada tipsnya nggak dari Papa Online dan Kak Zita Ziki? Gitu. Papa Online dulu. Papa Online dulu. Tadi tuh menarik juga sih Umi Kulsum mengenai biaya tak terduga. Saya kalau di bisnis kita tuh ya mungkin 10-15% gitu ya. Tapi saya nih kan tadi udah cerita, because background saya adalah finance, keuangan, dan kita presisi banget gitu. Saya tuh sebetulnya nggak terlalu suka surprises.
Kayak besok nih kan saya mau ulang tahun nih. Besok tuh saya tuh udah bilangin sama semua orang-orang dekat saya tuh jangan dikasih surprise. Karena waktu umur 40 ada yang nyoba kasih surprise party, saya hampir copot jantung saya gitu loh. Karena saya bilang yang mau kamu bahagiakan siapa gitu? Yang ulang tahun atau kalian mau bahagiakan diri kalian sendiri, nyuprasin orang yang kaget gitu. Nah, jadi biaya tak terduga itu juga something yang I don't like. Padahal harusnya kan kita bisa untuk ada posnya gitu ya, Bang. Ada posnya gitu, kita bisa memikirkan. Tapi memang pada kenyataannya ada biaya tak terduga dan biasanya kita 10-15%. Untuk Pak Tukang, ini bisnis model ditempel di kamar dan menentukan target dan key performance index itu sulit untuk mencapai target. Karena memang ya bisnis itu punya karakteristik yang berbeda-beda terutama. Dan untuk Pak Tukang, kalau kita berulang kali miss target, berarti ada salah prosedur atau salah metodologi kita dalam menentukan KPI kita. Jadi lebihlah realistis dalam menentukan KPI. Dan saya usulkan Pak Tukang ini apalagi udah gabung banyak di kegiatan RSK dan sebagai RSKawan sejati haruslah memiliki mentor, karena mentor ini akan menuntun langkah kita untuk salah satunya menentukan KPI yang reasonable. Jadi ada 2 skenario atau minimum 2, ada yang maksimum 3. Jadi base case scenario, ada yang best case scenario, dan ada yang worst case scenario. Nah, kalau kita sudah tetapkan seperti itu, pastikan minimal kita hit base case scenario KPI. Nah, itu yang harus waktu saya mengelola portfolio investasi, itu yang tiap tahun saya selalu ingatkan diri saya sendiri dan tim saya, para investor kita akan sangat melihat KPI kita. Dan kalau kita konsisten bisa mendeliver performance kita di atas KPI kita, ini kita akan mendapatkan kepercayaan daripada stakeholders kita. Wah, mantap. Oke. Itu ya penjelasannya tadi ya, paktukang.com. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita closing. Ini ada dari mana nih? Oh, Kustiana Firdanti ya. Hai Pak Sandi, Kak Zita, dan Mas Ziki. Ayah mau nanya, kan katanya pengusaha itu harus berani ambil resiko. Gimana caranya kita meminimalisir resiko di bisnis kita? Dan untuk biaya marketing itu harusnya di anggaran sendiri atau gimana, Kak? Baiknya berapa persen dari modal yang kita punya ya, Kak, kira-kira? Silakan, Zita Ziki. Oke, baiknya gini ya. Kalau misalkan tadi pertanyaannya, gimana caranya kita meminimalisir ya? Sebenarnya itu balik ke awal ya. Kalau tadi kan gimana mau meminimalisir resiko? Sebenarnya simple. Ya tadi Pak Sandi bilang kalau udah kebingungan ya cari partner bisnis nih. Kebetulan saya partner bisnisnya dari kecil, partner berantem dan lain-lain ada di sini gitu. Jadi adik saya ini kritis apa, saya jawab ini. Jadi kita dari kecil memang udah biasa berdebat. Jadi kalau mau memulai ini tadi kan sebenarnya balik lagi ya, seberapa dalam Anda memahami mau ngelakuin apa gitu. Kalau kami sih biasanya gini, kita ngomong apa, saya tanya kenapa, ya kayak nanya terus kalau sampai udah pusing banget kenapa nggak bisa jawab atau itu berarti kita bisa nemuin tuh nanti di mana resikonya tadi gitu. Nanti kalau kita udah mumetnya di mana, karena kan kalau ditanya nanya apa, kenapa, jadi start nanya terus, kalau udah ketemu mentok di mana, baru kita bicara bagaimana ngatasinnya, apa yang kita lakuin gitu. Jadi kita dapat solusinya. Jadi mumet dulu dengan pertanyaan kenapanya, cari dulu terus gitu. Habis itu baru kita lanjutin dengan gimana kita ngatasinnya, apa yang mau kita lakukan gitu. Sebenarnya kan di situ kunci untuk mendapatkan mitigasi resikonya tadi gitu. Nah, kemudian untuk biaya marketing sendiri, karena kita ini kan sebenarnya tadinya kita bisnisnya boleh dibilang B2C ya, bisnis ke customer langsung. Kalau sekarang kan kita banyak jual ke reseller. Jadi reseller kita yang menyampaikan lagi barang-barang kita ke customer. Jadi kalau bilang dari dulu B2C, kita sekarang coba mengimplementasi lebih ke B2B gitu. Jadi
biaya marketingnya sendiri sekarang 10% kita aja. 10%-an sih sekarang. Oke. Tapi kalau dulu pas kita mungkin bener-bener mencoba menarik atensi orang, ya pastinya lebih besar Lebih dari banyak. itu. Tergantung dari bisnis teman-teman sekalian yang mau dilakukan gitu. Di situ juga tergantung marketingnya. Perbanyak network, kalau network udah makin banyak tentu biaya marketingnya juga pasti Makin menipis. pasti Iya. menipis kan gitu. Karena kan jadinya udah itu ya kan ada word of mouth juga gitu. Dari Terus mouth to masing-masing gitu ya. Jadi udah nggak terlalu banyak. Jadi 10% itu tadi ya. Kira-kira ya. Kalau sekarang sih itu. Kalau sekarang, oke. Permulaan Awal-awal 30% kurang lebih. Oke. Wow, lumayan ya. Iya. Buat Iyalah. Iya, Harus yang kencang. namanya kita jualan, kita harus nyari customer kan, dan kalau misalnya itu berjalan dengan bagus dan kebentuk udah si pasarnya, itu kita tinggal nyari inovasi lagi aja sih, biar makin luas si pasar. Karena kalau dibilang network, kita ini dulu benar-benar Dari nol, terus kita benar-benar orang dari Allah. kita dari Kalimantan kan, kita nggak tahu Jakarta seperti apa, kemudian Bandung seperti apa, kita benar-benar merantau gitu. Dan kalau bilang network, kita nggak punya network apa-apa tadinya, mungkin di Bandung, Jakarta gitu. Nggak Sama sekali nggak ada gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah. Baik, terima kasih Zita Ziki. Bang Sandi mau tambahin? Enggak sih, keren banget udah. Terima kasih, inspiratif banget. Dan senang banget lihat kakak adik kompak. Aku pengen nunjukin ke anak-anakku tuh, lihat kakak adik kompak. Iya ya. Berantem juga, Pak. Berantem tapi boleh, tapi berkarya juga gitu sama-sama ya. Iya. Berantem yang menghasilkan solusi kalau berdua ini kayaknya nih. Gitu loh. Oke. Ya, dan sudah ditutup ya Q&A session-nya. Jadi, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tadi sudah nanya-nanya. Mohon maaf juga masih ada yang belum bisa dijawab, nanti di next session gitu ya. Join lagi Sandi X RSK Talk, atau mungkin boleh langsung ini nih. Ada jadwal manggung apa Zita Ziki mungkin gitu ya. Ada webinar-webinar di mana lagi yang lain mungkin boleh dikasih tahu. Ya. Nah, jangan lupa follow juga akun Instagram pribadinya apa? Boleh nggak di-follow sama teman-teman RSK-wan? Boleh. Zita Ziki. Boleh banget. Kasih tahu dong. Kalau saya nggak punya Instagram, karena kalau saya main Instagram, saya nggak ada waktu buat ngurusin kerjaan utama di perusahaan, kemudian ngurusin kerjaan Zita, jadi waktunya didedikasiin buat ini aja gitu. Jadi biar waktunya nggak ada buat ngelihat itu gitu. Itu cukup buat kompetitor analisis aja lah. Widih. Duh, saya suka nih yang pemikiran-pemikiran kayak gini nih. Oke, kalau gitu boleh terakhir deh closing statement gitu dari Zita Ziki atau dari Bang Sandi untuk merap up sesi kita pada malam hari ini. Ya, hari ini kita belajar satu fundamental tools ya, atau tools yang sangat dapat membantu lebih dari 80% kegagalan bisnis itu kita hilangkan, kita eliminir karena kita punya tools business model canvas. Bukan berarti apa yang disampaikan oleh almarhum Om Bob Sadino itu salah. Dia kan selalu bilang just do it, jangan terlalu banyak mikir. Sandi ini terlalu akademis dalam melihat peluang usaha. Kalau nggak just do it, kata Om Bob, ini kita akan kehilangan momentum. Tapi menurut saya dengan hasil daripada riset yang menunjukkan bahwa business model canvassing tools ini sangat membantu, semua usaha baik yang baru mau dimulai atau yang sudah berjalan kayaknya duduk sebentar. Kebetulan lagi tengah-tengah pandemi ini kita adaptasi bisnis model canvas kita dengan aspek corona. Dan saya yakin kita bisa pulihkan Ibu Pertiwi sesuai dengan tagline Sandi X RSK Talk. Ini mudah-mudahan RSK-wan terinspirasi. Terima kasih. Selamat bermalam minggu. Oke. Zita Ziki mau nambahin atau udah cukup? Boleh. Boleh ya? Oke, silakan. Aku dikit sih. Kalau misalnya buat teman-teman nih, teman-teman RSK semua yang mau mulai bisnis, kalau kataku tetap harus bikin bisnis plan. Nah, aku gimana ya?
aku kan dulu kuliah pendidikan tata busana nih. Jadi aku tuh kadang mikir mirip deh sama kayak kita lagi bikin baju. Kalau misalnya kita bikin baju nggak pakai pola, pasti bajunya miring sebelah atau ada yang apalah itu. Nah, sama juga kayak bisnis kayak gitu. Kita harus tetap bikin si bisnis model kanvas ini kita terapin ke bisnis kita. Dan jangan lupa terus jangan pernah nyerah deh. Oke. Ziki? Kalau saya serius dikit nih, ini kan pandemi ini kan banyak membuka mata kita juga ya mengenai keadaan-keadaan yang nggak terduga. Nah, ini serius sih, maksudnya kayak teman-teman sekalian, ini kan sekarang gara-gara pandemi ini banyak yang mungkin teman-teman yang kehilangan pekerjaan, kemudian tadinya mungkin gajinya penuh, sekarang terus dipotong setengahnya, atau bahkan lebih malang sampai di PHK gitu. Saya juga kan posisinya dua nih, saya bekerja sebagai orang HR, kemudian saya juga setengah diri saya sebagai usaha. Saya pun selalu men-challenge dan menyiapkan diri saya sendiri jika suatu hari saya mungkin kehilangan pekerjaan itu gitu. Tapi saya menyiapkan itu dari sekarang, karena kalau kita nggak melihat bahwa krisis itu, sebenarnya gini, setiap krisis itu kan kesempatan ya. Jadi jangan sia-siakan krisis yang ada gitu. Jadi kalau krisis itu bisa dijadikan sebagai batu loncatan buat teman-teman lebih baik, kenapa enggak? Jadi startlah dengan mulai dari sekarang bikin kayak bisnis model kanvas, apa yang mau dilakukan kalau misalnya terjadi unexpected things yang ada di hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya keadaan sekarang banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan, jangan menyerah gitu. Karena percaya deh, insya Allah semoga tadi kayak Pak Sandi juga bilang, semoga pasti ada jalan, satu pintu rezeki tertutup, insya Allah pasti Banyak ada pintu rezeki lain yang terbuka. Kita harus yakin sih. Positif. Positif. Yeay, semangat RS-kawan. Oke, terima kasih, tepuk tangan virtual yuk buat seluruh narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang Sandi, terima kasih Zita Ziki. Jangan lupa ikutan giveaway ya yang akan disponsori nih, bukan yang akan sih, yang udah disponsori nih sama Ultimate You dan juga Zita Delia Official yang mau bagi-bagi hadiah nih sebesar 555.000 uang tunai untuk 5 orang yang beruntung. Tapi mereka harus memberikan ininya ya, bisnis model kanvasnya, tuliskan bisnis model kanvasnya di kolom komentar postingan flyer event Sandi X RSK Talk How to Build Business Using Business Model Canvas pada akun Instagram dan juga Facebook RSK. Nanti akan dipilih langsung oleh tim Zita Delia ya untuk pemenangnya gitu. Dan juga dari Ultimate You produk senilai 500.000 untuk 1 orang gitu ya. Dan abis ini kita mau foto bareng dan oh ya jangan lupa kita mengucapkan happy birthday juga nih untuk Bang Sandi besok ulang tahun. Kan nggak suka surprise, langsung aja kita langsung kita ucapin aja udah. Nggak usah surprise lah. Semoga ada kesempatan lain buat ketemu langsung dengan Pak Sandi. Ya mudah-mudahan. Ini buat RS kawan, kita terima kasih banget buat Kak Zita sama Kak Ziki. Dan untuk yang tertarik Ultimate You ini, aku pakai bajunya Ultimate You. Nah, itu dia tuh. Ya, dapatkan produknya tuh nanti kalau mau coba-coba giveaway-nya ya, gitu. Oke, Bang Sandi, sukses terus, sehat. Ini ucapan ulang tahun ya. Saya juga mau ngucapin nih, ya, Bang Sandi. Pokoknya selalu sehat, selalu berkarya di untuk anak muda, khususnya di RSK juga, gitu ya. Dan tentunya untuk Zita Ziki juga kita doain semoga terus maju dan menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Amin. Ya. Oke. Dan terakhir kita foto bareng sekali ya. Foto-foto. Tim RSK, silakan boleh difoto ya. Ya, kita hitung ya. Jempolnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bener. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Terakhir ya. Oh, ini slide yang terakhir. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Terima kasih. Oke, kalau begitu saya Putri Dwi Andari mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai berjumpa lagi di Sandi X RSK Talk Pulihkan Ibu Pertiwi minggu depan. Sampai jumpa. Selamat malam, selamat bermalam minggu RSK kawan. Banyak Pak. Mas Andi, makasih. Zita Ziki. Teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, terima kasih. Dah.
baby.